Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam acara sharing hal-hal yang positif, aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian salawat beriring salam semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan serta wakil, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktu. Dalam hal ini perkenalkan, kita sudah saling kenal ya. Saya akan mencoba mempresentasikan aksi nyata mengenai budaya positif, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang tahun 2023. Hal ini merupakan salah satu tugas kami, menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai tugas kami pada modul 1-4 mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di dalam guru penggerak itu kami sudah menjalani 4 modul. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana di sana dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan atau sekolah itu adalah tempat tumbuhnya benih atau bibit yang ditanam. Jadi kalau bibit kita itu jagung, yang tumbuh jagung. Kalau bibit kita itu padi, yang tumbuh padi. Tidak mungkin yang kita tanam jagung kemudian tumbuh padi. Itu dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tugas guru adalah menyiramnya, merawatnya, menumbuh kembangkan apa-apa yang sudah bagus di dalam diri peserta didik. Jadi kita tidak menjadikan Bapak Ibu, tetapi kita merawat apa yang sudah ada di dalam diri anak tersebut. Yang kedua, modul kedua yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini juga akan kita bahas nanti, di mana nilai dan peran guru penggerak itu juga sudah kita jalani. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak, dan yang ini keempat mengenai budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini saya akan coba untuk mempresentasikan apa itu budaya positif dan bagaimana kita nanti menerapkannya ke anak, sehingga tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tercapai hendaknya. Izin ya Bapak Ibu, kita tampilkan presentasinya. Izin duduk Bapak Ibu. Ya, mengenai aksi nyata budaya positif. Jadi budaya positif itu dimulai dari disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, jadi yang pertama, budaya positif dimulai dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan disiplin tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Kemudian dalam penerapannya, disiplin positif akan dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa. Karena guru ingin membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi dalam hal membuat disiplin kita ada kolaborasi Bapak Ibu dengan siswa kita, tidak hanya dari kita saja.
Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini untuk bagaimana siswa itu berperilaku atau manusia itu berperilaku, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, sedikit cerita tentang motivasi perilaku manusia ini. Kita contohkan dengan kita saja. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, bisa jadi kita saja yang dewasa mengikuti atau tidak mengikuti sebuah katakanlah pelatihan begitu, bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, tetapi kalau motivasi itu datang dari dalam diri sendiri, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, begitu juga dengan siswa kita. Kalau motivasi eksternal itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi apakah siswa itu datang terlambat atau tidak terlambat, bisa jadi motivasinya eksternal, bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, kena marah sama orang tuanya di rumah, atau karena dapat imbalan siapa yang datang lebih awal, mereka akan mendapatkan hadiah ini misalnya, atau apresiasi ini. Nah, tetapi kalau motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Memang dari dalam dirinya mereka datang tepat waktu, mereka mengerjakan tugas, tidak karena dari luar. Jadi motivasinya motivasi intrinsik, memang dari dalam dirinya. Jadi ibaratkan seseorang yang memegang kertas di dalam dirinya, misalnya keyakinan, saya ingin sukses. Kemudian bagaimanapun orang ingin membuka kata-kata sukses dari kita pegang tangannya, tidak akan bisa dibuka oleh orang lain walaupun orang lain memaksa. Tetapi kalau dia ingin melakukan, dia akan dibuka tangannya sendiri. Jadi motivasi yang dari dalam diri itu, siswa akan tergerak sendiri dan akan melakukannya tanpa paksaan atau tanpa ancaman, tanpa penghargaan. Dia akan melakukan dari dalam dirinya. Nah, kita baca-baca lagi tentang budaya positif. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, itulah yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Dia bebas memutuskan apakah dia mengambil atau tidak mengambil, dia membuka atau tidak membuka tangannya. Dia mempunyai kebebasan sendiri, dan itulah yang sebenarnya disiplin positif, dan itulah yang sebenarnya merdeka dalam belajar, menjadi pribadi yang merdeka. Jadi dia yang menentukan apakah dia datang terlambat atau tidak terlambat. Dia yang menentukan dari dalam dirinya apakah dia buat tugas atau tidak buat tugas. Jadi motivasi perilaku manusia ini kalau yang berasal dari dalam, itu akan dia dari dalam diri sendiri ingin memperbaiki dirinya. Tapi kalau dari luar, itu biasanya karena ketidaknyamanan atau karena imbalan. Ketidaknyamanan ini bisa jadi dia takut kena hukum atau dia akan mendapat imbalan. Nah, inilah mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian biasanya perilaku manusia ini berbagai macam, itu tergantung kepada teorinya. Menurut teori kontrol, kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Yang pertama sekali ada bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan makan, minum yang sifatnya fisik. Kemudian penguasaan. Jadi kebutuhan manusia itu karena mereka juga ingin berkuasa. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dan diperhatikan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian akan kebebasan. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Guru mempunyai 5 posisi kontrol dalam hal ini. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini, di mana peran dari kita yang paling bagus atau yang paling ideal dari seorang guru. Nah, kita bisa melihat contohnya sebagai penghukum itu bagaimana, kemudian membuat rasa bersalah kepada siswa, kemudian sebagai teman,
sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Dari kelima posisi guru ini kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan contoh-contohnya lah dari video yang akan kita saksikan berikut. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, berikut 5 posisi kontrol seorang guru. Salam ya Ibu dan Bapak guru hebat. Penerapan disiplin positif restitusi salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat fakta bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti lambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Suka terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu merawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, mengikuti, dan berdiri. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada dalam posisi penghukum adalah murid cenderung berontak, bahkan menuhan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa
yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang memandang dirinya sendiri, merasa berharga, dan tidak sanggup bahagiakan orang lain. Ketika mengambil posisi pembuat rasa resah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali tarinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suap ramah, akrab. Murid bersenda jublo untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Nah, perlu diingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksinya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang paling idealnya Bapak Ibu, posisi guru sebagai manajer dari yang kita pelajari. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alat semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya kan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alasan di
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kalian. Kita akan mulai secara alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Ada, Bu? Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang aku perlu ke kelas dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan berikutnya, sehingga membuat murid dapat belajar kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati dan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai ke posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pendaftaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita tadi telah menyaksikan bagaimana 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah. Nah selanjutnya, kira posisi kita yang saya yakin dan percaya, dan termasuk saya pribadi juga, kita pernah melakukan posisi ya. Kita pernah berada pada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun mungkin sebagai manajer juga. Nah, tentu kita mulai berpikir ulang atau paling tidak merefleksi lah masing-masing kita untuk berbuat lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita setelah nonton video tadi, kita lanjutkan mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, sebentar Bapak Ibu, keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau kebajikan-kebajikan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau dulu kita mengenal istilahnya peraturan kelas, peraturan sekolah, kalau sekarang istilahnya lebih kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Berarti keyakinan ini kesepakatan-kesepakatan yang berasal dari dalam diri siswa, dari dalam semua warga sekolah ataupun warga kelas. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan
menstabilkan identitas, di mana siswa yang bermasalah terlebih dahulu kita perlu stabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinannya, apakah peraturan kelas yang dilanggarnya atau keyakinan sekolah yang dilanggarnya. Nah, 3 langkah restitusi ini yang tadi sudah kita sebutkan. Menstabilkan identitas itu adalah jika anak berbuat salah, maka berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian tujuannya kita menstabilkan identitas adalah untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi contohnya kita berpikir positif, anak-anak yang terlambat adalah berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apakah perhatian atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa atau katakanlah something wrong. Ada sesuatu yang salah ya, sehingga mereka melakukan itu. Pasti ada alasannya mereka melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Nggak mungkin orang nggak ada tujuan tertentu dia melakukan itu gitu. Maka ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Jadi ketika kita misalnya mengusir anak yang terlambat, tetapi alhamdulillah ya di sekolah kita belum pernah ada kejadian guru yang mengusir anak yang terlambat. Nah ini contoh Bapak Ibu. Ketika anak yang terlambat kita usir, berarti anak itu tetap berada di dalam masalah, malah mungkin menemukan masalah baru gitu. Nah, jadi anak itu dia akan tetap dalam masalah. Maka yang diperlukan adalah kita memahami. Jadi validasi tindakan yang salah itu maksudnya kita memahami alasannya melakukan hal tersebut sehingga anak itu bisa merasa dipahami. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menurut teori ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi dari dalam diri segala sesuatu itu dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Jadi dalam tadi dia menginginkan kalau tidak terlambat apa yang harus dilakukan. Jadi datangnya dari anak, bukan kita yang membuat peraturan kamu harus begini. Tetapi kita menanyakan keyakinan dia. Jadi alasannya itu dari dalam diri anak sendiri. Nah, berikut adalah praktek segitiga restitusi, tetapi ini videonya kebetulan belum saya upload di sini Bapak Ibu. Nah, saya pernah cobakan kepada siswa kita kasus yang pertama di mana seorang siswa yang tidak masuk pada jam pelajaran pertama karena sering terlambat datang ke sekolah. Karena bangun tidur yang selalu bersiang. Baik Bapak Ibu, nah saya mencobakan hal ini kepada siswa di mana kita mempraktekkan segitiga restitusi tadi. Di mana kasusnya seorang siswa yang tidak masuk pada jam pelajaran pertama karena sering terlambat datang ke sekolah. Alasannya bangun tidur yang selalu kesiangan. Lalu saya coba untuk mempraktekannya. Nah, dari kasus yang tadi dapat kita simpulkan ternyata siswa setelah saya cobakan praktek restitusi itu, kemudian saya mintakan testimoninya. Ternyata siswa akan menjadi senang dan menemukan solusi dari masalahnya atau kebutuhan dasarnya yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu yang pernah saya coba praktekkan, walaupun kita masih dalam tahap belajar, tapi kita tetap melakukan refleksi untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Nah, demikian yang dari penyampaian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, maklum sedang belajar. Dan untuk ini kita minta masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai materi kita yang sudah kita tayangkan tadi. Silakan Ibu. Ibu Riti. Ya. Kepada Miss Yani Hakim kita persilakan. Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami merasa senang sekali karena mendapat sharing dari Bu Reti dengan judulnya Aksi Nyata Budaya Positif. Kalau bisa minta tayangkan lagi yang 5 posisi kontrol tadi. 5
5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Di sini kita baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru mapel, kita merasakan semuanya. Contohnya pada siswa yang terlambat. Kita sharing selama ini mungkin jujur saja kita kalau dilihat dari sisi ini, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, kita rasanya di poin nomor 1 itu sering kita bertindak. Ya kenapa? Karena anak kita itu yang terlambat itu, contohnya terlambat di jam pertama itu dan kayak itu juga orangnya. Kita sudah berikan juga variasi dari cara hukuman kita. Baik, yang pertama saya coba sendiri itu, misalnya mereka terlambat di luar, di guru piket sudah dapat punishment, dapatkan mereka kumpulkan sampah segala macam, olahraga atau di mananya. Dan saya coba pula di dalam kelas misalnya mereka juga terlambat lagi kan seperti itu. Dapat yang kita kita berikan misalnya khususnya contohnya bahasa Inggris. Coba deh kamu hafal lagi, sebutkan lagi beberapa kosakata yang kamu ketahui atas keterlambatan hari ini. Itu maksudkan kita menghukum juga, cuman menambah knowledge-nya, menambah kosakatanya. Jadi dia bisa menambah kosakatanya untuk bisa berucap khususnya bahasa Inggris misalnya. Itu salah satu metode menukar lagi dari punishment yang berupa fisik misalnya. Kalau enggak kan coba kamu push up atau gimana, squat jump gimana gitu. Jadi jatuhnya kita juga sebagai penghukum, tapi saya merasa itu agak bervariasi, memberikan dia motivasi untuk menambah dia, bukan untuk rasa takut, tapi dia juga merasa menambah ilmunya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu mungkin tambah kita sadari, kita juga sudah memberikan seperti itu mungkin ya. Dan juga sebagai teman, kenapa selalu terlambat? Nah, aku itu juga orangnya, karena besok bisa nggak apa. Tapi saya lihat dari beberapa siswa itu ada yang berubah. Entah bukan takut dengan itunya mungkin ya, tapi dengan dikatakan dengan yang sama, dengan cara yang sama, mereka tuh besok itu terlambat lagi. Ternyata dia cuma bisa nyebutkan, saya bilang harus 50, enggak berapa bisanya saja gitu. Jadi kita merasa mungkin kita menambah ke atas lagi, jangan terlalu tinggi penghukum, bisa jadi teman dia atau pemantaunya, kemudian lebih baik dia jadi manajer mereka. Ya, terima kasih Bu Deti atas penyampaian di diskusinya hari ini. Itu yang menarik bagi saya pertama kali itu yang 5 posisi kontrol ini. Juga merefleksi diri kita sebagai mapel dan sebagai wali kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Miss atas apresiasi atas tanggapannya yang luar biasa. Jadi kita yakin dan percaya sebagai guru kita pernah mempraktekkan lah ya dari 5 posisi itu, atau kita pernah berada pada posisi itu. Nah, pernah menjadi penghukum, pernah berbuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, setelah saya atau kami coba mempelajari mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, 5 posisi ini memberikan, ternyata ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Namun ketika siswa itu ada niat dari dalam dirinya untuk berubah, untuk memperbaiki diri, baru itu terlaksana. Tetapi kadang-kadang ketika siswa itu tidak ada niat untuk memperbaiki dirinya, tidak terlaksana. Nah, hal inilah yang kita coba pahami, bagaimana motivasi siswa kita itu berasal dari dalam dirinya. Berarti siswa yang berubah tadi, ya kita berikan hukuman yang sama, tetapi ada yang berubah, ada yang tidak. Nah, yang siswa yang berubah itu berarti dia ada keinginan untuk memperbaiki dari dalam dirinya, ada motivasi dari dalam dirinya. Tetapi bagaimana dengan siswa yang tidak? Itu karena berarti masih berasal dari eksternal, keinginannya untuk datang tepat waktu, atau seperti tadi yang Miss ceritakan, untuk mau menghafal, menambah kosakatanya atau vocabulary-nya gitu ya. Jadi kemudian apa yang jadi pertanyaannya Miss? Nah, ternyata juga berhasil ya. Nah, bagaimana dengan dulu kita mengenal istilahnya reward dan punishment ya. Tetapi bergeser kepada teori kontrol ini Miss. Ternyata apakah siswa itu berubah, tidak berubah, memperbaiki, tidak memperbaiki?
itu tergantung kepada kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Bisa jadi anak yang memperbaiki diri tadi merasa diperhatikan sehingga ada dari dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya. Oh iya, walaupun Miss menyuruh saya menghafal 50 kosakata, tapi memang itu untuk menambah keterampilannya dalam berbahasa Inggris. Jadi ketika siswa atau manusia kebutuhan dasarnya manusia terpenuhi, mereka biasanya mau memperbaiki dirinya. Jadi berasal dari dalam dirinya. Mungkin itu ada tambahan dari Bapak Ibu? Saya persilakan. Atau ada pertanyaan? Bu Ion, Bu Ini, Bu Sri. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup, baru teringat ini mengenai anak-anak kita yang bermasalah. Anak-anak kita yang bermasalah atau katakanlah yang terlambat, tidak buat tugas, itu kan boleh dikatakan di sini mereka sedang berada dalam identitas gagal. Mereka sedang mencap dirinya, saya tidak berguna, saya tidak berdaya, saya tidak apa. Nah, identitas gagal itu yang berusaha kita redam dengan segitiga restitusi. Jangan Kak sudah terlambat, ini apapun alasannya pasti ada sesuatu yang salah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Apakah mungkin kurang perhatian, kurang mendapat kebebasan atau apa. Nah, kita berusaha mencobanya menstabilkan identitasnya dengan menjadikan mereka dari identitas gagal mengantarkan mereka kepada identitas sukses. Jadi kita berusaha untuk menjadikan mereka lebih sukses gitu. Ya, silakan Miss. Ya, ada teman sedikit berhenti, jadi kita juga harus refleksi ya. Jadi kata saya tadi menghafal, jadi karena anak kita ini heterogen, dia tidak semuanya bisa menghafal. Saya turunkan ke bawah, nggak bisa menghafalnya ada apa, baca saja. Nah, jadi mereka jadi tidak merasa takut. Kan ada tuh anak kita yang terakhir remedial, dia kan mengaku tadi, susah Miss, tidak bisa menghafal. Oke, tidak bisa menghafal nggak apa, baca aja nggak bisa. Jadi kedepannya lagi sikapnya dia bisa merubahnya. Jadi tidak harus itu. Jadi dia bisa juga bereaksi. Jadi nggak juga dimarahin sama Miss kalau nggak hafal, baca juga bisa. Jadi kita tag yang terendahnya. Jadi nampaknya kita tidak selalu menyamakan mereka. Jadi oke, terima kasih, tambah itu aja berhenti. Terima kasih Miss, berarti ini sudah meningkat kalau pelajarannya modulnya sudah kepada pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita termasuk memperlakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sudah luar biasa, alhamdulillah materi modul budaya positif ini memancing kita, ternyata kita juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan termasuk melayani siswa juga berdiferensiasi karena mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dan cara-cara belajar yang berbeda. Demikian, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Pas, alhamdulillah. Demikian Ibu, mudah-mudahan kita bisa dengan budaya positif ini mengantarkan anak-anak kita dari katakanlah identitas gagal, walaupun tidak semuanya, tapi kita semuanya berniat berusaha sekuat tenaga mengantarkan anak-anak kita di SMK Seni Padang ini kepada identitas sukses sehingga semakin jelas masa depan yang akan mereka hadapi. Demikian saja dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai, Ibu tahu kenapa Mai dipanggil? Jadi ini Mai sudah 3 kali pertemuan kita dengan Ibu setiap hari Jumat. Ini Mai tidak hadir. Ada karena telat, ada karena memang betul-betul tidak hadir. Ada masalah apa Mai? Soalnya mama nggak ada di rumah, jadi datang sekolah itu telat. Kadang kalau udah telat kali nggak masuk ke sekolah lagi. Jadi sebaiknya Imai kita kan kadang-kadang nggak bisa mengharapkan semuanya sesuai dengan keadaan kita. Tapi Ibu berharap jangan
sampai tidak hadir ke sekolah. Nah, tidak hadir di sekolah ini ibu bisa maklum, ya. Tapi kalau sudah 3 kali, itu mungkin gimana menurut main kalau yang mungkin ibu? Bisa dari tidak sholat di sekolah tapi tidak ada libur itu. Ya, jadi kita bisa sebaiknya ibu bisa terima tidak ada orang tua di rumah, tetapi tidak alasan untuk kita lewat bangun kemudian tidak sekolah libur seenaknya. Nanti yang rugi siapa? Kita juga kan. Nah, menurut main kalau kita sering kampung gimana? Jadi yang rugi siapa? Nah, kalau peraturan sekolah kita, peraturan kelas kita sebaiknya gimana, Ren? Nah, gimana caranya email supaya nggak telat lagi? Misalnya gitu cepat. Tidur lebih cepat. Apa lagi? Sama orang Masuk alarm. Bangun lebih subuh ya, lebih awal ya. Gimana janji, Ren? Bisa ikut saya? Ya, usahakan ya. Jadi ini kalau sudah 3 kali nanti bisa dipanggil orang tuanya. Nah, ibu tidak menginginkan itu. Lebih baik bisa berubah lebih baik. Bisa hadir ke sekolah. Bisa mengusahakan. Kalau sholat subuhnya tepat waktu, insya Allah nggak terlambat ke sekolah. Ya. Ya, main usahakan ya. Dari keyakinan Imai sendiri. Ya lah, sekarang boleh pulang. Bicara. Nah, Jadi perasaan saya awalnya takut karena dipanggil Bu Denti sendiri, sedangkan teman-teman lainnya udah pulang. Saya takut karena takut dimarahin Bu Sri Denti. Ternyata Ibu cuma memberikan solusi dan cuma menanyakan kepada saya bagaimana seharusnya kita tidak terlambat lagi dan memberikan nasihat, sehingga saya sudah merasa lega karena Ibu sudah memberikan nasihat dan saya juga telah mendapatkan solusi agar tidak terlambat lagi. Terima kasih. Baik, solusinya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Durit, anak sekalian itu akan menggantikan Bu Sophie untuk latihan kalian menghadap kali ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan masuk. Dari mana bilang? Farel. Kenapa satu lambat? Kaliannya nggak ada terlambat. Hah? Kapalnya kan makan juga kan, istirahat juga. Ibu. Kenapa Farel sama Gilang? Tadi main Bu. Tadi kan rame Bu. Jadi? Ya. Main di belakang Bu. Main. Tadi Bu ya Bu. Sengaja terlambat kan? Iya Bu. Gimana lagi untuk ke depannya? Janjian Bu. Nggak akan hilang terlambat lagi Bu. Tahu peraturan kelas sudah berapa? Tahu Bu. Hah? Jam 1.15 Bu. 1.15. Sekarang? Jam 2 Bu. Tahu kesalahannya apa? Minggu depan seharusnya bagaimana? Tidak terlambat lagi Bu. Tetap tepat waktu Bu. Ya, gimana caranya supaya terlambat makan kantin itu? Sholat langsung ambil. Habis sholat langsung makan. Kalau terlambat masih terlambat gimana? Siap menerima sanksi. Siap menerima sanksi. Apa sanksinya bagi yang terlambat? Mandi kolam. Sudah Bu. Sudah. Hah? Bu. Usahakan tidak terlambat ya. Kalau niatnya nggak terlambat, insya Allah. Kalau niatnya tepat waktu, kamu insya Allah tepat waktu. Ya, silakan dulu. Salam dulu, salam.
Semangat pagi. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Semen Padang. Luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Nah, silakan Anda duduk semuanya. Baik, sebelum mulai pelajaran pada sesi ini, Ibu akan mengajak Anda semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Apa kira-kira itu keyakinan kelas? Coba, keyakinan kelas adalah itu Peraturan yang kita buat sendiri yang peraturan yang kita buat, yang kita bersama buat. Nah, siapa lagi? Coba, keyakinan kelas apa itu? Pernah dengarnya? Keyakinan kelas. Kepercayaan kelas, ya. Aldo, bagus. Apa lagi? Keyakinan kelas pernah dengarnya? Atau keyakinan sekolah? Kepercayaan kelas, kemudian peraturan kelas. Apa lagi? Apa? Tadi? Kedisiplinan. Nah, semua yang Anda sebutkan itu adalah peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah kita. Ya, keyakinan kelas itu sama dengan peraturan-peraturan sekolah atau peraturan-peraturan kelas yang sudah kita jalani. Nah, namun dulu kita mengenal istilahnya peraturan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Anda semuanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nih, kepercayaan kita bersama antara Ibu dan Anda semuanya yang kemudian kita percaya itu baik untuk kita dan kita akan laksanakan itu bersama. Itu namanya keyakinan kelas. Kita mulai dari dalam diri kita. Nah, memulainya bagaimana? Kita ubah peraturan-peraturan sekolah yang sudah ada, kita menjadikan kalimat-kalimat positif. Nah, kita lihat dulu, apa saja peraturan-peraturan kelas kita. Coba, apa saja peraturan-peraturan kelas kita atau peraturan sekolah kita yang sudah ada? Contohnya tadi apa? Tidak boleh terlambat. Apa lagi peraturan sekolah kita? Berpakaian lengkap. Kalau hari Kamis berpakaian lengkap. Apa lagi? Melaksanakan piket. Apa lagi? Coba peraturan sekolah kita dulu, tidak boleh datang terlambat, memakai baju sesuai dengan aturannya, melaksanakan piket, apa lagi. Nah, Ananda, apapun peraturan kelas kita yang sudah kita jalani, silahkan Ananda buat di sticky note ini, kemudian ditempel. Kita gali semuanya dulu peraturan sekolah kita ya dulu. Apa yang diberikan semuanya? Nah, tadi kan pertama. Nah, buat peraturan-peraturan sekolah kita yang sudah kita jalani. Nah, coba kasih waktunya paling lama 2 menit. Silakan dibagi dengan temannya. Yang sudah selesai silakan ditempel peraturan kelas kita. Tidak boleh datang terlambat, tidak buat tugas, tidak boleh cabut. Tidak sabar dulu. Satu orangnya dulu, nanti kalimat positif. Waktunya 2 menit ya. Terus dah. Siapa yang lain? Jadi mau kan? Fahri yang calon dari sana, Bro. Betul, Bro.
Iya mau video kok. Alvin bisa ngeles. Fahri. Mari bagus gimana? Silakan lagi. Peraturan kelas. Udah semuanya. Nah, silakan Ibu minta satu orang untuk membacakan peraturan kelasnya. Nah, peraturan kelas ini yang sudah ada kita usahakan membuat menjadi kalimat-kalimat positif. Contoh, tidak datang terlambat. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Bagus. Nah, apa lagi ini? Tidak berkata kotor. Berarti menjaga perkataan. Oke. Ibu minta tolong kepada Ananda untuk membuatkan, kita ubah kalimat-kalimat yang negatif ini menjadi kalimat positif. Nah, siapa yang mau bantu Ibu nuliskan ke depan? Fahri, tolong untuk Fahri. Atau siapa yang mau memimpin lah? Menyebutkan kalimat positifnya apa? Ya, Fahri. Nah, Bram, silakan Bram. Dan dibacakan di satu Bram, tidak datang terlambat. Nah, berarti kalimat positifnya tidak datang terlambat. Berarti kalimat positifnya kami akan datang tepat waktu. Coba. Kami akan datang tepat waktu. Kemudian tidak berkata kotor. Berarti apa kalimat positifnya? Saya. Buat satu orang. Saya akan menjaga perkataan saya. Kami akan menjaga. Perkataan. Atau apa kalimat positifnya? Coba pikirkan. Tidak berkata kotor. Coba Aldo. Saya akan berkata sopan. Nah, saya akan berkata-kata dengan sopan. Atau saya atau kami akan berkata dengan sopan. Kami akan berkata-kata dengan sopan. Berikutnya, nah, siapa yang tidak piket akan dikenakan denda kelas. Bagaimana kalimat positifnya? Nah, kami akan melaksanakan piket, ya. Bagus. Kami akan melaksanakan piket. Apa lagi yang beda? Kami memakai seragam lengkap. Berarti sudah positif ya? Kami memakai seragam lengkap sesuai peraturan. Apa nama istilahnya? Kami memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan. Ya. Ada satu lagi mengenai penggunaan handphone. Dilarang menggunakan handphone pada jam pelajaran. Gimana itu?
Bagaimana seharusnya keyakinan kita? Hah? Menggunakan, kita hilangkan kata-kata tidaknya. Kami menggunakan HP pada jam istirahat. Berarti dalam jam pelajaran enggak ya? Kalau pada jam pelajaran kalau dibutuhkan. Nah, berarti kata-kata positifnya kami akan menggunakan HP sesuai apa kalimatnya aja? Kalimatnya menggunakan HP gimana? Kami akan menggunakan HP ketika dibutuhkan. Kami akan menggunakan HP coba satu orang kalimatnya yang positif. Kami akan menggunakan HP pada jam istirahat. Ya. Menyimpan HP Atau pada saat dibutuhkan pada jam pelajaran. Kami akan menggunakan HP coba satu orang kalimatnya yang positif. Kami akan menggunakan HP pada jam istirahat. Ya. menyimpan HP Atau pada saat dibutuhkan pada jam pelajaran. Ya, yakin? Yakin? Oke. Ya, kata orang, kami akan menggunakan HP pada jam istirahat atau pada saat PBM jika dibutuhkan. Ya. Saat jam istirahat dan saat PBM jika dibutuhkan. Terima kasih Bram. Nah, Anda sekalian, dan peraturan kelas kita tadi sudah kita jadikan kalimat-kalimat positif, sudah kita simpulkan. Dan sepakat ini akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Sepakat ini akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah, sebelum kita sepakati, Ibu minta kepada Anda semuanya berdiri dan menyebutkan keyakinan kelas kita ini. Kalimat ini akan menjadi keyakinan kelas kita kalau sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Nah, silakan Anda berdiri, kita sepakat untuk menanamkan dalam diri kita. Nah, semuanya berdiri. Kalau ini memang keyakinan kelas kita untuk kedepannya, kita sepakati sama-sama. Kita jadikan kalimat positif ini, kita jadikan keyakinan kelas 10 EI ya. Jadi kita sebut dulu keyakinan kelas 10 EI. 1. Kami akan ini ya, kita jadikan ini nomor 1. Nomor 2, 3, 4, 5. Nah, keyakinan kelas 10 EI. Nah, lanjut nih sebenarnya. Nah, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 10 EI. 1. Kami akan waktu. 2. Kami akan ketatatan salat. 3. Kami akan melaksanakan tiket. 4. Kami memakai seragam kasus darurat. 5. Kami akan menggunakan kesehatan kesehatan sampai yang kita butuhkan. Sepakat ini menjadi keyakinan kelas kita? Alhamdulillah, aplaus untuk kita semuanya. Nah, terima kasih Ananda. Ibu berharap ini menjadi keyakinan kita untuk ke depan dan selama-lamanya dan seterusnya selama PBM bersama Ibu ya. Terima kasih atas kerjasama dengan Ananda. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik.
dan menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunasti Nasrun, guru matematika SMK Semen Padang. Saya akan memberikan testimoni terhadap penjelasan atau diseminasi yang dijabarkan oleh Ibu Sri Denti tentang budaya positif, di mana budaya positif itu ada di dalamnya mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada terdiri dari 5. 1 guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pemantau, 3 guru sebagai si pembuat merasa bersalah, yang keempat guru sebagai teman, dan yang kelima itu guru sebagai manajer. Saya selaku guru mapel untuk memposisikan diri sewaktu pembelajaran sebelum mendengarkan diseminasinya Ibu Sri Denti, sering kali berada di posisi si penghukum, yaitu kalau siswa sudah melakukan sebuah pelanggaran, kita tetap harus memberikan dia konsekuensi apa hukumannya. Tetapi dari penjabaran Ibu Denti, saya mengetahui bahwa dari 5 posisi kontrol guru itu, posisi yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Kita memberikan pertanyaan tentang kesalahan yang dibuat oleh siswa, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa tentang kesalahan yang dia buat, apa solusinya, dan dari siswa tersebutlah mereka memikirkan atau bertanggung jawab tentang kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mengenai di budaya positif yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ketika siswa itu membuat sebuah kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkannya atau menjudge-nya jelek gitu. Ternyata siswa hanya dia membuat sebuah kegagalan. Jadi terjadi kesalahan itu, kita harus membuat ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Pertama, kita melakukan validasi, menstabilkan identitasnya dulu. Kenapa apakah siswa itu yang membuat kesalahan? Lalu mereka apabila dia mengetahuinya, dia mengakuinya mereka membuat kesalahan. Lalu langkah yang keduanya, kita menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan tindakan yang salah tersebut? Lalu langkah yang ketiga baru kita kerjakan menanyakan keyakinannya, apakah tindakan yang mereka buat itu salah. Kalau dia mengaku kesalahannya, nah apa keyakinan yang mereka buat agar tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Nah, budaya positif yang dijabarkan oleh Bu Sri Denti itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan bisa saya aplikasikan ke dalam tupoksi saya sebagai guru. Terima kasih kepada Bu Denti atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Tetap semangat dalam menjalankan program CGP Calon Guru Penggerak. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Faizati, guru SMK Semen Padang. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sri Denti, CGP Angkatan 9 dari Kota Padang, tentang budaya positif.
Dari presentasi yang dilakukan oleh CGP tersebut sangat banyak dapat nilai-nilai positif yang kami pahami. Di sini tadi CGP menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Ternyata selama ini yang sering kita lakukan adalah peraturan. Ternyata keyakinan itu menjadi menyenangkan bagi siswa karena mereka yang membuatnya. Berarti apa yang kita lakukan membuat sebuah peraturan. Kalau peraturan itu kesannya dari seseorang harus dijalankan oleh orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas mereka tidak berkeberatan melaksanakannya. Itu yang sangat bermanfaat nampak oleh saya saat pemaparan dari CGP tadi. Kemudian di sini juga kami memahami tentang 5 posisi kontrol, itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata ada di sini posisi yang gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebenarnya saya setuju juga kalau penghukum itu jelas dia posisi kontrol yang gagal karena kesannya ada pemperlakuan intimidasi atau menghukum kepada siswa. Cuma di sini saya untuk posisi pembuat rasa bersalah, sebenarnya ini juga sudah sering kita lakukan. Untuk penghukum kita mungkin ada semacam emosi yang kita perlakukan di sana. Cuma untuk pembuat rasa bersalah, menurut kita itu selama ini sudah aman karena disinilah kita ingin melihat bagaimana siswa menyadari kesalahannya, sehingga kata-kata kita apakah kamu tidak sayang dengan orang tua, maksud kita sebenarnya itu supaya mereka sadar. Ternyata posisi itu adalah membuat siswa jadi frustasi, dia merasa bersalah sehingga terkadang itu akan membuat mereka bersikap negatif. Selama ini kita tidak menyadari seperti itu. Ternyata posisi itu sangat membuat siswa kita merasa tidak berguna dan tidak percuma, dia merasa percuma untuk hidup, sehingga ada nanti sikap positif negatif yang akan muncul dari mereka sehingga menjadi depresi dan tidak mau merasa tidak berguna seperti itu, sehingga posisi pembuat rasa bersalah ini adalah yang gagal kategorinya. Saya pribadi baru menyadari itu. Kemudian di sini kita ada juga dijelaskan tentang segitiga restitusi. Mungkin kalau untuk segitiga restitusi kita sebenarnya selama ini sudah menjalankan, cuma poin-poinnya belum ada. Bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian bagaimana membuat mereka mencari sendiri solusinya, sehingga langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini sangat bagus sekali untuk diterapkan. Mungkin itu pemahaman saya dari pemaparan CGP tadi. Kita berharap teman kita yang mengikuti CGP ini sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Itu tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.